Halo teman-teman, perkenalkan aku Rosa Amalia. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu jenis bakteri, yaitu Vibrio cholerae. Stay tune. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dari bakteri Vibrio cholerae. Struktur paling luar dari bakteri ini adalah kapsul atau lapisan lendir. Apabila lapisan tersebut berupa lapisan yang tebal, maka disebut dengan kapsul. Apabila lapisannya tipis, maka disebut dengan lapisan lendir. Nah, kapsul atau lapisan lendir ini sendiri terdiri dari polisakarida dan air. Nah, yang selanjutnya adalah lapisan dinding sel. Dinding sel sendiri terdiri dari peptidoglikan, yaitu gabungan dari protein dan polisakarida. Peptidoglikan sendiri membagi bakteri menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif, di mana apabila bakteri tersebut memiliki peptidoglikan yang tebal, maka disebut dengan bakteri gram positif, sedangkan apabila bakteri tersebut memiliki peptidoglikan yang tipis, maka disebut dengan gram negatif. Bakteri Vibrio cholerae ini sendiri memiliki dinding sel atau peptidoglikan yang tipis. Oleh karenanya, dia dikategorikan sebagai bakteri dengan gram negatif. Lapisan selanjutnya adalah membran plasma, yaitu membran yang menyelubungi sitoplasma. Membran plasma ini terdiri dari fosfolipid dan protein. Selanjutnya adalah sitoplasma, yaitu cairan sel. Kemudian ada ribosom, yaitu organel yang tersebar di sitoplasma. Ribosom ini terdiri dari RNA dan protein. Nah, selanjutnya adalah plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang ada di bakteri, serta dapat bereplikasi secara autonom. Selanjutnya adalah nukleoid, yaitu struktur nukleus yang ditemukan pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat penyimpan materi genetik. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk pengendali seluruh kegiatan bakteri dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada dalam kromosom. Oke, yang selanjutnya adalah pili, yaitu struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Nah, pili ini terdiri dari protein dan berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik. Nah, yang terakhir adalah flagella, yaitu alat jerat yang ada di bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini sendiri hanya memiliki satu flagella di kutub. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri bakteri Vibrio cholerae. Ciri-ciri yang pertama adalah dia berbentuk koma atau batang bengkok. Bisa dilihat sendiri di gambar bahwa bakteri ini bentuknya seperti batang yang bengkok. Nah, ciri yang kedua adalah bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, yang mana apabila dilakukan uji gram stain, maka bakteri ini akan meninggalkan noda merah atau pink. Uji gram stain itu apa sih? Jadi, uji gram stain adalah uji coba yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang infeksius. Selain dari uji gram stain, bakteri gram positif maupun negatif dapat juga diidentifikasi dari peptidoglikan dalam dinding selnya. Bakteri Vibrio cholerae sendiri memiliki peptidoglikan di dinding sel yang tipis, oleh karenanya dia diklasifikasikan sebagai bakteri gram negatif. Ciri yang ketiga adalah bakteri ini disebut dengan bakteri monotrik, yaitu bakteri yang hanya memiliki satu flagella di salah satu kutubnya. Ciri yang keempat adalah bakteri Vibrio cholerae merupakan bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhannya. Jadi, apabila tidak ada oksigen, bakteri ini akan mati. Ciri yang kelima adalah bakteri ini merupakan bakteri eksotoksin. Pengertian dari eksotoksin sendiri adalah
protein bakteri yang diproduksi dan dikeluarkan ke lingkungan selama pertumbuhan bakteri patogen. Jadi, Vibrio cholerae merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit dinamakan kolera. Hal tersebut dikarenakan bakteri ini mengeluarkan enterotoksin, yaitu eksotoksin yang aktivitasnya mempengaruhi usus halus, sehingga umumnya menyebabkan sekresi cairan secara berlebihan ke dalam rongga usus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah. Diare yang terjadi akibat kolera sendiri dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat. Jadi beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau biasa juga disebut dengan dehidrasi. Selain diare, gejala lain yang dapat dirasakan orang yang menderita kolera adalah mual, muntah, serta kram perut. Pencegahan penyakit kolera sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri serta kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang bakteri Vibrio cholerae. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Thank you so much for watching. Dah.